Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kembali lagi nih bersama saya Silmi Hazinur Ajijah, mahasiswa keperawatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Nah, untuk teman-teman semua, kali ini saya akan membawakan promosi kesehatan dengan tema perilaku membuang sampah pada tempatnya. Nah, pasti rame ya ngomongin sampah, tapi bukan sampah masyarakat. Nah, kali ini saya akan melakukan promosi kesehatan kurang lebih 10-15 menit. Jadi, teman-teman semuanya stay tune ya, keep watching. Nah, sekarang kita ngomongin sampah ya. Sampah sendiri sangat relevan ya di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tidak, segala aktivitas yang kita lakukan kebanyakan akan menghasilkan sampah, seperti dari produk kemasan untuk kehidupan rumah tangga maupun sekedar jajan-jajan. Buat yang belum tahu nih arti sampah itu sendiri, sampah adalah suatu bahan yang sudah tidak digunakan, dibuang atau terbuang dari sumber aktivitas manusia. Nah, untuk pembuangan sampah adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari sampah rumah tangga maupun dari industri seperti pabrik-pabrik. Nah, untuk sampah sendiri terbagi menjadi dua nih. Yang pertama ada garbage dan yang kedua ada rubbish. Nah, untuk garbage sendiri adalah sisa pengolahan ataupun sisa makanan yang sudah membusuk. Nah, bedanya untuk rubbish ini merupakan produk yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kawat maupun kaleng dan masih banyak. Nah, untuk yang ini sangat tidak asing lagi ya. Sampah itu terbagi menjadi organik dan anorganik. Nah, untuk organik sendiri bisa dilihat ya, terdiri dari sampah hasil akhir tumbuhan atau hewan, dan yang biasanya ini merupakan produk sisa dari pertanian, perikanan, maupun pertanian. Nah, seperti contohnya ada sayuran dan buah-buahan yang sudah membusuk. Nah, kalau sampah organik ini sampah yang mudah diuraikan. Nah, untuk sampah anorganik ini merupakan sampah yang sulit diuraikan. Nah, untuk sampah ini merupakan produk dari buatan manusia ya, seperti ini produk plastik dari makanan maupun kemasan-kemasan lainnya seperti kaleng dan botol minuman. Nah, lalu untuk sumber sampahnya sendiri, untuk sumber sampahnya ada 5. Yang pertama ada sampah dari pemukiman, perkantoran maupun perdagangan. Nah, untuk sampah pemukiman ini kan penduduk yang tinggal di bantaran sungai biasanya membuang sampah ini langsung ya ke sungai untuk sampah rumah tangganya. Nah, untuk perdagangan maupun perkantoran biasanya sampah-sampahnya itu seperti kertas-kertas bekas fotokopian kayak gitu. Nah, untuk pertanian dan perkebunan sampahnya sih tergolong sampah organik karena mudah diuraikan. Nah, untuk contohnya seperti jerami. Dan menurut saya ini tidak terlalu mencemari lingkungan maupun mengganggu kesehatan. Lalu ada sampah dari bangunan dan gedung. Nah, kalau ini dari kegiatan pemugaran gedung seperti semen, ubin maupun besi. Tapi ini ada organik dan anorganiknya. Untuk organiknya sendiri ada kayu, bambu, triplek dan lain-lain. Lalu ada yang keempat sampah khusus. Nah, untuk sampah khusus sendiri harus membutuhkan penanganan khusus karena dapat membahayakan lingkungan maupun kesehatan manusia. Nah, untuk contohnya sendiri seperti dari sisa penambangan, seperti penambangan emas ya kayak gitu kan, kalau mencemari air itu akan berdampak sangat bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada sampah rumah sakit. Nah, kalau sampah ini kan sampah medis ya. Nah, di rumah sakit sendiri itu biasanya sudah dipilah-pilah dulu sampah-sampah. Nah, itu ada sampah infeksius maupun non-infeksius. Kalau infeksius itu seperti dari cairan tubuh manusia yang terkenanya seperti darah. Lalu ada non-infeksius itu seperti sampah yang makanan. Nah, untuk sampah medis sendiri ada pembuangannya khusus, seperti untuk sampah suntikan itu dimasukkan ke dalam box atau kompan agar tidak membahayakan manusia maupun lingkungan. Nah, lalu
dari sampah ini banyak dampak negatifnya ya. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri bagi lingkungan itu, cairan yang dilepaskan dari sampah ke saluran drainase dan air tanah sehingga mencemari sumber air tersebut. Nah, untuk penguraian sampah yang akan dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana, dapat menimbulkan bau dan gasnya dapat menghasilkan ledakan bila konsentrasinya cukup besar. Lalu kita bahas nih, apa sih dampaknya untuk kesehatan? Nah, dampaknya bagi kesehatan ini dapat menimbulkan banyak penyakit. Nah, untuk yang pertama ada hepatitis A. Hepatitis A dapat menyebar melalui sampah dan menyebabkan adanya gangguan fungsi hati akut. Nah, untuk penyebaran virus hepatitis terjadi akibat kontaminasi makanan dan air yang dikonsumsi oleh manusia. Lalu yang kedua ada disentri. Nah, untuk disentri sendiri merupakan radang usus yang menyebabkan diare disertai keluarnya darah atau lendir saat mau buang air. Nah, untuk penyakit ini ditandai dengan sering buang air besar karena aktivitas amuba dan bakteri yang banyak ditemukan pada sampah yang berserakan. Jadi, bakteri yang hinggap di sampah itu berpindah ke manusia dan langsung menyebabkan disentri. Bahaya banget kan penyakitnya. Lalu masih ada lagi nih penyakitnya. Yang ketiga ada penyakit salmonella. Nah, salmonella sendiri merupakan penyakit yang timbul akibat infeksi bakteri salmonella di dalam perut dan usus manusia. Nah, kalau salmonella sendiri lebih ke makanan yang kotor ya, dicemari oleh bakteri dari makanan yang kotor lalu dikonsumsi oleh manusia dan menyebabkan penyakit salmonella terjadi. Nah, untuk penyakit ini biasanya infeksi ringan akan sembuh pada 4-7 hari dengan perawatan di rumah sakit. Lalu ada yang kelima, penyakit pes. Untuk penyakit pes sendiri merupakan bakteri dari bakteri Yersinia pesticea ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus. Nah, kalau lingkungan yang kotor, banyak sampah, kan otomatis tikus-tikus bakalan seneng ya di lingkungan itu. Nah, jadi si hewan pengerat ini dapat menyebarkan penyakit kepada manusia. Nah, untuk komplikasi penyakit pes ini berujung pada meningitis, bahkan kematian. Nah, untuk meningitis sendiri adalah radang selaput otak. Nah, itu sangat bahaya banget ya. Lalu penyakit pes ini tidak hanya disebarkan oleh tikus, tetapi juga hewan yang sudah terinfeksi pes. Nah, lalu yang terakhir ada DBD. Untuk DBD ini udah tahu lah ya, demam berdarah dengue atau penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, udah tahu kan caranya dengan menghindari DBD ini adalah dengan 3M. Nah, lalu ada penyakit kolera. Untuk kolera sendiri disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae ketika seseorang mengkonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang mengidap penyakit ini. Seseorang juga bisa terjangkit kolera jika mencuci bahan makanan dengan air yang tidak terkontaminasi. Nah, untuk gejalanya sendiri adalah diare, muntah, kram perut, dan sakit kepala. Gak banget ya. Lalu ada penyakit amoebiasis atau diare turis. Nah, untuk penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh amoeba yang hidup di air tercemar, mengakibatkan infeksi pada usus besar dan hati. Gejala yang didapatkan oleh para pengidap amoebiasis adalah diare berdarah dan berlendir. Udah tahu kan dampak-dampak negatifnya dari pembuangan sampah yang tidak benar. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari dampak-dampak negatif tersebut? Nah, kita harus memperhatikan yang pertama penyimpanannya atau storage, pengumpulannya atau collection, dan juga ada pembuangannya.
Nah, untuk di Tasik sendiri sudah banyak ya tempat-tempat pembuangan sampah dan juga tempat-tempat pengolahannya. Nah, seperti tempat penyimpanannya. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri. Sehari-hari kita harus pintar-pintar memilah antara sampah organik maupun sampah anorganik maupun sampah medis. Nah, jika kita mulai dari diri sendiri memilah-milah, maka kita juga akan memudahkan terhadap petugas kebersihan. Nah, lalu untuk pengumpulannya biasanya ada ya truk sampah yang mengatur atau membawa sampah-sampah dari rumah ke rumah. Nah, kalau di perumahan juga ada ya yang setiap hari itu petugas kebersihannya mengumpulkan sampah-sampah dari rumah tangga. Nah, untuk pembuangannya itu juga harus diperhatikan. Nah, jika kita sudah mengumpulkan ke petugas kebersihan, kita udah lumayan tidak perlu memikirkan pembuangannya. Nah, tapi jika untuk pabrik-pabrik, nah limbahnya harus diperhatikan nih, bagaimana jangan dibuang langsung ke sungai. Nah, ada petugas khusus. Seperti kalau di Tasik itu, di Purbaratu itu ada tempat pengolahan limbah, di mana limbah itu dipisahkan seperti minyak, limbah dan limbah-limbah dari kotoran atau dari hasil akhir tubuh manusia. Nah, itu ada proses pengolahannya. Nah, udah tahu kan cara-cara untuk menghindarinya? Nah, sekarang kita sebutkan cara membuang sampah yang benar dan tidak benar. Nah, untuk yang pertama yang tidak benar. Yang tidak benarnya adalah membuang sampah sembarangan atau tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau di jalan habis makan buang. Nah, kayak gitu. Membuang sampah sembarangan, lalu membuang sampah di sungai. Nah, itu sering banget ya kita lihat di sungai-sungai. Kalau di Tasik itu Sungai Cimulu ya, itu kalian bisa lihat sendiri, banyak sampah ya, warnanya juga kayak gitu. Lalu untuk yang ketiga, meletakkan sampah di pinggir jalan dengan harapan diambil tukang sampah. Alangkah baiknya jangan kayak gitu ya. Kalau udah ada jadwalnya, alangkah baiknya kita tunggu, jadi kita anterin langsung atau nungguin petugasnya datang. Nah, lalu mengumpulkan atau mengoleksi sampah hingga banyak lalu dibakar. Nah, kalau dibakar ini meresahkan warga yang lain juga ya, polusi juga. Lalu menumpang buang sampah di tempat sampah pribadi orang lain itu juga agak gimana ya, kita nitip gitu ke orang lain. Nah, lalu untuk menggali tanah lalu mengubur sampah. Nah, ini juga kurang tepat ya, mengubur sampah di tanah, apalagi sampah yang anorganik ya kan, itu sangat lama ya didaur ulang untuk didaur ulangnya. Jadi alangkah baiknya kita kumpulkan kalau sampah-sampah plastik ya ke tukang apa itu namanya tuh, tukang barang bekas. Nah, itu kan dapat dimanfaatkan. Kita bahas ya cara membuang sampah yang lebih tepat. Nah, untuk yang pertama adalah memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Untuk yang dapat didaur ulang sendiri seperti sampah-sampah plastik ya, bekas kemasan minuman. Nah, itu kan dapat kita daur ulang kembali menjadi benda-benda yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Lalu seperti bekas kemasan kopi, kan itu banyak ya didaur ulang menjadi tikar, tas, dan masih banyak lain. Lalu memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sudah tahu ya yang dijelaskan tadi. Nah, ini tuh bertujuan untuk memudahkan petugas kebersihan untuk mengolahnya di tempat pembuangan sampah. Lalu memberikan sampah yang masih bernilai secara cuma-cuma atau gratis pada tukang beling maupun tukang daur ulang kayak gitu ya. Jadi, oh iya, kan ada yang namanya bank sampah juga. Nah, kita dapat mengumpulkan sampah-sampah ke bank sampah tersebut, nanti dapat memiliki nilai jual yang lebih. Nah, lalu sampah basah atau sampah organik bisa dijadikan pupuk sendiri atau diserahkan kepada ahlinya. Nah, untuk sampah organik ini sekarang lagi musim ya,
kita mempunyai tanaman hias. Nah, kita bisa bikin pupuk sendiri dari sampah organik tersebut. Nah, lalu jika malas untuk melakukan apa-apa, kita tinggal bungkus saja sampah yang ada di kantong plastik dan buang di tempat yang benar. Nanti akan ada petugas yang mengangkut ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Kita sudah tahu ya apa itu sampah, dampak negatif terhadap kesehatan, cara penyimpanannya, pembuangannya seperti apa, jenis-jenis sampah, maupun cara yang benar untuk mengolah sampah itu bagaimana. Nah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan maupun kritik dan saran, kalian bisa mengirimkannya langsung ke email saya silmihazni15@gmail.com. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.